misalnya konsep-konsep itu akan bisa diukur dengan kita membuat pernyataan-pernyataan yang akan dijawab dengan interval, biasanya dengan menggunakan skala yang diciptakan oleh Likert, itu biasanya ganjil 1 sampai 5 gitu ya. Nah, SEM ini akan bermanfaat jika variabelnya itu masih perlu dibantu oleh variabel lain. Jadi untuk dimensi itu ada variabel reflektif sama formatif ya. Karena dibaca reflektif itu yang mengukur ini ya, misalnya eh, orang pintar itu apa, misalnya. Dimaksud pintar apa? Oh, pintar adalah eh, orang yang bisa mengatakan kembali, misalnya orang yang atau bukan pinter orang yang pemahaman itu apa diukur dengan misalnya orang yang bisa menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan gitu tuh. Terus itu kan masih abstrak, maka perlu butir-butir pertanyaan atau mampu mengingat mampu mengingat apa yang sudah diproses misalnya. Nah, nanti bisa dibuat dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuannya, sehingga nanti ada, kalau di dalam SEM ada nilai variabel yang ditentukan dengan loading factor dari masing-masing dimensinya. Oke, kita mulai saja belajar tentang SEM, belajar bersama tentang SEM. Namun Ibu mohon maaf sambil paralel karena Ibu juga menguji, tapi Ibu menyimak. Tolong David, kamu juga ikut memantau dan mengkoordinir ini. Tolong direkam ya. Dan dipersilakan presentasi dengan memperkenalkan diri, nama masing-masing sebelum presentasi. Baik, silakan kamu David tetap membantu mengkoordinir ini. Siapa tahu Ibu sambil kami Ibu sambil menguji 8 menit lagi. Ya, mungkin udah bisa di share screen aja. Oke, izin untuk memulai ya, Prof. Hamida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Prof. Dr. Hamida, MSI, dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 7, eh, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang Structural Equation Modeling atau SEM. Boleh di next. Oke, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7 yang terdiri dari Alma Ardia Pramesti, Iken Krisma Ayu, Syafina Putri Maharani, Tiara Dwi Puspita, dan saya sendiri Zahrani Denisa Pramaisela. Boleh di next. Berikut ini merupakan poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada Introduction of SEM, yang kedua ada Fundamental of SEM, yang ketiga ada Implementation of SEM, yang keempat ada Main Application and Basic Assumption of SEM, dan yang terakhir atau yang kelima itu ada Advanced Application and New Frontiers in SEM. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari Structural Equation Modeling. Jadi, SEM ini adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dan indikatornya. Jadi, variabel yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Jadi, analisis data dengan menggunakan SEM ini berfungsi untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antara variabel yang ada dalam penelitian. Jadi
SEM ini ada syarat utamanya juga. Jadi syarat utama untuk menggunakan SEM ini adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri dari model struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur. Jadi SEM ini memungkinkan peneliti untuk membangun dan menguji hubungan antara satu ataupun lebih variabel variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen yang dapat berupa faktor ataupun konstruk yang dikembangkan dari berbagai variabel indikator. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep dasar dari SEM. Yang pertama itu ada variabel laten. Jadi variabel laten ini disebut pula dengan istilah unobserved variable ataupun konstruk atau konstruk latin, yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung kecuali diukur dengan satu ataupun lebih variabel manifest. Jadi variabel laten ini digambarkan dengan ikon lingkaran ataupun oval seperti yang ada di gambar itu ya. Jadi variabel laten ini dibagikan menjadi dua juga. Yang pertama ada variabel laten eksogen ataupun independen. Nah, variabel ini variabel yang mempengaruhi nilai dari variabel lain dalam model. Nah, yang kedua ada variabel laten endogen ataupun dependen. Variabel laten endogen ini variabel yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh variabel eksogen. Nah, untuk konsep dasar yang kedua, itu ada variabel manifest terukur ataupun observed measure variable. Nah, dalam variabel ini adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan ataupun mengukur sebuah variabel laten. Jadi, variabel manifest ini sering juga digunakan dengan istilah variabel observed variable ataupun measure variable yang indikatornya digambarkan dengan ikon kotak itu yang ada X1. Jadi variabel manifest ini adalah variabel yang memerlukan pengumpulan data secara langsung melalui penelitian lapangan seperti survei, di mana data dari setiap indikatornya itu harus dicari dengan pendekatan yang mendalam. Jadi proses pengumpulan dari data ini menggunakan instrumen survei yang dirancang dengan dasar teori yang kuat sehingga setiap statement ataupun indikatornya yang digunakan dalam survei itu bersifat rasional, terukur, dan relevan dengan tujuan dari penelitiannya. Nah, yang selanjutnya ada konsep dasar fungsi dari SEM ini. Yang pertama ada asumsi yang lebih fleksibel. Jadi SEM ini memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel dibandingkan metode statistik lainnya. Misalnya SEM ini dapat mengatasi asumsi data yang tidak harus sepenuhnya normal ataupun berdistribusi linear. Jadi fleksibilitas ini memudahkan peneliti dalam menangani model yang kompleks dengan karakteristik data yang beragam. Nah, yang kedua ini ada penggunaan analisis faktor penegasan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu variabel laten. Jadi SEM ini menggunakan analisis faktor penegasan ataupun namanya confirmatory factor analysis atau CFA untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Jadi CFA ini memungkinkan penggunaan banyak indikator dalam satu variabel laten sehingga meningkatkan akurasi pengukurannya. Misalnya itu, jika variabel laten adalah kepuasan kerja, maka berbagai indikator lainnya seperti hubungan kerja, penghargaan, dan lingkungan kerja dapat digunakan untuk mengukur variabel ini dengan mengurangi potensi kesalahan dalam pengukurannya. Nah, yang ketiga ada daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan penggunaan membaca keluaran hasil analisis. Jadi SEM ini memiliki antarmuka pemodelan grafis yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam membaca dan memahami keluaran analisis. Jadi dengan representasi grafis ini, hubungan antara variabel menjadi lebih jelas dan analisis dapat dipresentasikan secara lebih mudah. Nah, yang keempat ada pengujian model secara keseluruhan. Jadi SEM memungkinkan pengujian model secara menyeluruh, bukan hanya melihat koefisien ataupun hubungan antar variabel secara individu. Jadi ini itu berarti bahwa kita bisa melihat bagaimana keseluruhan model cocok dengan data dan teori yang mendasarinya. Juga memberikan pandangan komprehensif terhadap struktur model. Nah, yang kelima ada kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Jadi, SEM ini dapat digunakan untuk menganalisis model yang lebih dari satu variabel dependen ataupun tergantung. Misalnya,
kita bisa menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan dan produktivitas kerja sekaligus, sehingga dapat memperoleh wawasan lebih mendalam tentang efek dari variabel independen ini pada beberapa variabel tergantungnya. Nah, yang terakhir ada kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. Jadi SIM memungkinkan untuk menguji variabel perantara ataupun mediasi. Ini berguna ketika kita ingin mengetahui pengaruh tidak langsung dari satu variabel terhadap variabel lainnya melalui variabel perantara. Misalnya, kita bisa melihat apakah pengaruh kompensasi terhadap loyalitas dipengaruhi oleh kepuasan kerja sebagai variabel mediasinya. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam model dari SIM ini. Yang pertama ada model deskriptif. Di model deskriptif ini adalah bagian yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nah, model deskriptif ini dilakukan untuk menghasilkan penilaian mengenai validalitas. Model ini mengukur kekuatan struktur dari dimensi-dimensi yang membentuk suatu faktor ataupun konstruksi, serta mengevaluasi unidimensionalitas indikator yang menjelaskan variabel laten. Jadi model ini menilai validalitas konvergen dan validali- validitas diskriminasi secara menyeluruh ataupun parsial. Nah, dalam model deskriptif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada secara meluruh ataupun simultan. Nah, pada simultan ini semua hubungan antar konstruksi digambarkan dengan bentuk garis panah dua arah yang bertujuan untuk menganalisis korelasinya. Nah, hubungan-hubungan antara konstruk ini, baik variabel eksogen maupun endogen, digambarkan dengan garis panah dua arah untuk menganalisis korelasi di antara mereka. Dalam model ini, korelasi yang tidak signifikan antara variabel eksogen dapat diabaikan, sementara korelasi yang signifikan antara variabel eksogen dan endogen dianalisis secara lebih mendalam. Nah, yang kedua ada secara parsial. Jadi secara parsial ini model pengukurannya dilakukan secara terpisah pada tiap konstruksi atau single measurement model ataupun dapat pula dilakukan antar konstruksi atau multidimensional model. Model ini juga dilakukan antar konstruksi sebagai multidimensional model jika ingin menganalisis hubungan antara beberapa konstruksi secara terpisah. Pendekatan parsial ini akan berguna ketika fokusnya adalah hubungan-hubungan spesifik antar variabel dalam satu konstruksi saja, bukan dalam keseluruhan model. Nah, untuk model yang kedua itu ada model prediktif atau struktural model. Nah, model ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel laten atau antara variabel eksogen dengan variabel laten yang atau hubungan-hubungan yang dihipotesakan. Eh, jadi dalam model prediktif ini, garis dan anak panah satu arah menunjukkan adanya hubungan kausalitas atau regresi yang dihipotesiskan antar konstruksi. Jadi model struktural ini akan menghasilkan penilaian mengenai validalitas prediktif. Jadi hubungannya berdasarkan hipotesis yang diajukan peneliti tentang bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi satu sama lain. Nah, dalam model prediktif ini dibagi jadi dua juga. Ada hubungan, yang pertama itu ada hubungan kausalitas. Jadi dalam hubungan kausalitas ini, garis dengan panah satu arah digunakan untuk menunjukkan arah hubungan kausal antara konstruk atau variabel laten. Arah panah menunjukkan pengaruh variabel eksogen atau independen terhadap variabel laten ataupun dependen. Em, Arah panah ini mengindikasikan bahwa satu variabel diprediksi akan mempengaruhi variabel lainnya. Misalnya, jika ada konstruk yang mewakili motivasi kerja yang mempengaruhi produktivitas, panah satu arah dari motivasi kerja ke produktivitas itu menunjukkan bahwa motivasi dihipotesiskan meningkatkan produktivitas. Nah, yang kedua ada secara parsial, jadi model ini memberikan penelitian
model prediktif ini juga memberikan penilaian mengenai validalitas prediktif, yaitu seberapa baik variabel eksogen dalam model dapat memprediksi variabel endogen. Nah, nah model ini menunjukkan keandalan model dalam menjelaskan ataupun memprediksi hasil berdasarkan variabel yang terlibat. Selanjutnya ada model analisis faktor dari SIM ini. Yang pertama ada exploratory factor analysis ataupun EFA dirancang untuk suatu situasi di mana hubungan antara variabel-variabel yang diobservasi dan variabel latennya tidak diketahui atau tidak jelas. EFA ini digunakan untuk mengeksplorasi data dan menemukan struktur dasar yang mendasari serangkaian variabel observasi. Contohnya misal peneliti yang ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dapat menggunakan EFA ini untuk melihat apakah terdapat kelompok indikator, misalnya lingkungan kerja, gaji, ataupun hubungan dengan atasan yang mempengaruhi faktor kepuasan kerja. Nah, yang kedua ada confirmatory factor analysis atau CFA. Jadi CFA ini digunakan ketika peneliti sudah memiliki pengetahuan ataupun asumsi yang jelas tentang struktur variabel laten yang mendasari variabel observasi. Jadi CFA ini bertujuan untuk menguji apakah data yang ada sesuai dengan model teoritis yang dihipotesiskan berdasarkan teori ataupun peneliti sebelumnya. Contoh, dalam penelitian mengenai motivasi kerja, jika teori sebelumnya menyatakan bahwa motivasi terdiri dari 3 faktor utama, misalnya motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan otonomi. Jadi CFA ini bisa digunakan untuk menguji apakah struktur data aktual sesuai dengan model 3 faktor tersebut. Nah, selanjutnya ada ukuran sampel dari SIM ini. Ukuran sampel dari SIM ini sangat penting karena estimasi parameter yang akurat memerlukan sampel yang cukup besar antara 200 hingga 400. Jadi sampel kecil bisa menghasilkan estimasi yang tidak stabil ataupun bias yang membuat hasil analisis sulit dipercaya. Em, nah, SIM ini juga sering menggunakan variabel laten yang diukur melalui indikator dan semakin banyak variabel yang dianalisis, semakin banyak pula parameter yang harus diestimasi. Dengan sampel yang besar, estimasi ini bisa lebih akurat dan hasil analisisnya juga lebih tepat. Jadi selain itu, ukuran sampel yang besar membantu matriks kovarian yang lebih akurat yang penting untuk mengukur hubungan antar variabel dalam SIM. Jadi sampel yang cukup besar juga mengurangi kesalahan dalam estimasi dan meningkatkan validitas model sehingga analisis lebih dapat digeneralisasi. Nah, yang terakhir, SIM ini juga sensitif terhadap asumsi normalitas data dan dengan sampel besar ini, efek dari data yang normal dapat diminimalkan melalui central limit theorem yang memastikan distribusi sampel ini mendekati normal. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan implementasi structural equation modeling atau selanjutnya disebut sebagai SEM. Untuk Prof. Hamida dan teman-teman, di sini saya izin menggunakan fitur annotate dari Zoom untuk menjelaskan lebih lagi bagaimana dari implementasinya dan untuk sumber-sumber yang di sini saya dapat itu dari berbagai macam jurnal dan juga internet ya. Jadi yang pertama ini dari path modeling dulu. Jadi path modeling ini itu apa namanya? Menggunakan variabel empiris karena model empiris merupakan perwujudan dari abstraksi hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada contoh path modelingnya. Di sini saya itu, oh ya, sebelumnya path modeling itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan kausalitas antara variabel bebas, variabel antara, dan variabel terikat. Di sini saya ngambil contoh psikologi yang berkaitan dengan mental manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada variabel religiusitas, kebermaknaan hidup, dan psychological well-being atau disebut sebagai PWB. Untuk dipersingkat eh, bilangannya, saya akan bilang religius sebagai RE, kebermaknaan hidup sebagai KH, dan psychological well-being itu sebagai PWB. Jadi di sini orang yang punya pemahaman agama yang bagus itu biasanya dia punya kesejahteraan psikologi atau dia itu punya PWB yang bagus juga. Nah, sementara kalau yang kedua itu orang yang
punya pemahaman agama yang bagus, itu dia itu biasanya mempunyai kebermaknaan hidup yang baik. Nah, habis itu berdampak memiliki kesejahteraan psikologi atau mempunyai PWB ini. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada struktural model atau model struktural. Jadi bedanya struktural model sama PET model ini, kalau PET model ini kan yang tadi itu analisis jalur menggunakan variabel empiris atau manifest, di mana skor itu didapat dari indikator. Em, Makanya tadi kenapa kalau yang PET model itu dia itu gambarannya itu kayak persegi panjang gitu. Sementara kalau yang struktural model atau model struktural ini menggunakan analisis laten karena tidak mempunyai skor dan tidak dapat dihitung secara langsung. Jadi em, ini sama aja kayak yang tadi religiusitas, kebermaknaan hidup, dan psychological well-being juga. Nah, kalau variabel laten ini kan dia kayak yang tadi tidak dapat dihitung atau tidak dapat diperkirakan secara langsung. Jadi dia itu harus ada indikator yang berkaitan. Boleh di next? Nah, balik ke pet model yang tadi, karena ini variabelnya manifest, jadi emang harus ada perhitungannya gitu. Dan di sini ada dua jenis perhitungan regresi. Jadi yang pertama itu KH atau yang si kebermaknaan hidup ini itu dia itu sebagai variabel Y. Nah, sementara kalau yang religiusitas itu sebagai variabel X. Kalau variabel Y ini disebut sebagai variabel terikat. Sementara kalau yang variabel X ini disebut variabel bebas. Jadi religiusitas bisa dibilang itu mempengaruhi si kebermaknaan hidup ini. Itu adalah perhitungan regresi yang pertama. Kalau perhitungan regresi yang kedua, itu PWB itu sebagai variabel Y. Kalau misalkan kebermaknaan hidup sebagai X, tapi di sini dibilangnya itu X2, sementara kalau religiositas itu sebagai X. Jadi bisa dibilang kalau religiositas itu mempengaruhi kebermaknaan hidup, berikutnya kebermaknaan hidup itu mempengaruhi PWB. Tapi bisa juga religiositas itu mempengaruhi si PWB-nya secara langsung. Setahu saya, em, untuk PET model itu kalau nggak salah minimal banget itu harus tiga variabel seperti ini. Jadi harus ada tiga poin lah istilahnya harus ada 3 poin seperti ini karena eh, kayak yang saya bilang di reminder kalau misalkan variabel X2 ini tidak signifikan sebagai mediasi maka pet model ini tidak dapat diteruskan jadi dalam pet model itu nggak bisa nih cuma hanya dua variabel si misalkan religiositas dan juga PWB-nya doang itu nggak bisa harus ada penengahnya harus ada indikator lainnya yang bisa digunakan untuk menghitung si pet model ini boleh di next. Nah, em, dari yang struktural model tadi, itu kan ada religiusitas, kebermaknaan hidup, sama PWB. Nah, yang di sini itu dibedah satu persatu. Di measurement model variabel religiusitas, jadi dari variabel laten tadi, yang ini kita itu dapat sih variabel manifestnya. Nah, data variabel manifest ini didapat dari hasil survei, kayak yang tadi Syafina jelasin sebelumnya, kalau sampelnya itu kisaran 200 sampai 400. Jadi untuk data dari SEM itu didapat dari Excel, didapat dari survei yang kemudian dijadikan data Excel, baru nanti dimasukin ke software gitu. Nah, variabel laten di sini kan religiositas. Nah, variabel manifestnya itu ada keyakinan, pengalaman, Oh, pengamalan dan juga ada praktik. Boleh di next. Nah, sama kayak yang tadi untuk yang laten kebermaknaan hidup itu kan variabel manifestnya itu ada kebebasan berkehendak, ada kehendak untuk bermakna dan juga makna hidup. Boleh di next. Untuk yang psychological well-being atau PWB ini variabel manifestnya itu ada kemandirian, pengembangan diri, penguasaan lingkungan, tujuan hidup serta hubungan sosial. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada uji CFA. Jadi, uji CFA atau Confirmatory Factor Analysis merupakan metode statistik untuk menguji validitas data. CFA merupakan model yang menghubungkan variabel laten
dan indikatornya. Jadi bisa dibilang CFA ini metode analisis untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel yang diamati dan konstruk laten yang mendasari atau teknik yang mengonfirmasi model teoritis yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini saya ngambil contohnya itu satu aja yang variabel kebermaknaan hidup. Jadi di variabel kebermaknaan hidup ini kan bertujuan untuk memverifikasi struktur faktor dari model kebermaknaan hidup yang diusulkan. Jika model ini mencakup variabel seperti yang positive meaning, ini yang positive meaning, yang berikutnya itu ada MMTW. MMTW itu sebenarnya kalau singkatannya di bahasa Indonesia kan itu makna, misi, transendensi, dan waktu. Biasanya orang menyebutnya itu sebagai MLQ atau Meaning of Life Questionnaire. Yang ketiga itu ada GGM. GGM itu Growth, Giving, dan Meaning. Nah, tujuan dari CFA ini itu adalah untuk mengkonfirmasi apakah data empiris mendukung struktur faktor yang terdiri dari tiga variabel tersebut. Nah, berikut ini itu cara langkah-langkah dan penjelasan bagaimana proses CFA mempengaruhi si variabel kebermaknaan hidup ini. Yang pertama, menentukan model hipotesis. Jadi di awal kita itu membuat model hipotesis yang menetapkan hubungan antara variabel laten si kebermaknaan hidup yang tadi dan variabel-variabel pengukurnya. Yang pertama itu dari positive meaning. Jadi positive meaning itu mengukur perasaan positif seseorang terhadap hidupnya. Yang kedua itu Meaning of Life Questionnaire MLQ atau MMTW ini mengukur intensitas individu dalam mencari makna hidup dan seberapa dalam mereka menemukan makna tersebut. Yang ketiga GGM atau Growth, Giving, and Meaning itu mencakup tiga dimensi yaitu pertumbuhan diri, kontribusi pada orang lain, dan pemahaman akan makna. Langkah berikutnya itu menganalisis indikator pengukuran untuk setiap variabel. Jadi setiap variabel yang tiga ini itu memiliki indikator atau item dalam kuesioner. Makanya di di per variabel kayak positive meaning itu kan dia ada panahnya lagi tuh empat. Jadi ada item satu, item dua, item tiga, dan seterusnya ini. Nah, dia itu perlu dievaluasi apakah mereka benar-benar mengukur konstruk yang sama atau bukan. Kalau dalam CFA, kita menetapkan model faktor yang menunjukkan bagaimana indikator-indikator ini berkaitan dengan variabel latennya. Em, Item-item dalam error ini, yang kecil ini, nah, itu tuh ada penjabarannya. Jadi setiap faktor itu diukur melalui beberapa item. Kayak yang tadi dari si positive meaning itu ada itemnya kan ini dipanahin item satu, item 2, item 3 hingga seterusnya. Nah, setiap item yang ini itu juga ada error 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 point atau error model gitu kayak yang ini S1, E2, E3, dan seterusnya. Nah, nilai yang di samping item ini, kayak ini yang kecil ini 0,75, 0,84, 0,85, dan seterusnya itu menunjukkan kekuatan hubungan atau loading faktor antara faktor utama dan item tersebut. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Yang ketiga itu mengestimasi model CFA. Setelah model CFA ditetapkan, kita mengestimasi model tersebut menggunakan perangkat lunak statistik seperti AMOS atau Listrel atau Smart PLS. Nah, CFA ini akan menunjukkan loading faktor tadi untuk melihat kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel laten serta goodness of fit yang menunjukkan seberapa baik model tersebut sesuai dengan data. Ukuran yang dipakai secara umum itu ada chi-square, kayak yang di bawah ini. Di itu ada chi-square, ada RMCA, ada CFI, dan juga TLI. Nah, em, ini akan dijelaskan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu yang chi-square itu digunakan untuk menguji kesesuaian model persamaan struktural. Kalau yang GFI ini itu goodness of fit index ini dapat diklasifikasikan sebagai uji kecocokan absolut karena pada dasarnya GFI ini membandingkan model yang dihipotesiskan dengan tidak ada model sama sekali. Nah, angka di GFI ini itu kan 0,866. Dia itu menunjukkan seberapa baik model sesuai dengan datanya. Nilai GFI harus berkisar antara 0 atau yang disebut sebagai poor fit sampai 1 atau disebut sebagai perfect fit. Dan nilai GFI kalau misalkan di atas 0,90 itu merupakan good fit atau kecocokan yang baik, sementara GFI di bawah 0,90 itu disebut sebagai marginal fit. Berikutnya itu ada AGFI ini.
yaitu merupakan perluasan dari GFI yang disesuaikan dengan rasio antara degree of freedom dari null atau independent atau baseline model dengan degree of freedom dari model yang dihipotesiskan atau diestimasi. AGFI ini atau Aegis Goodness of Fit Index ini kan angkanya 0,770. Jadi ini tuh versi dari si GFI yang udah disesuaiin. Jadi bisa dibilang GFI dan AGFI ini tuh saling berkaitan. Yang berikutnya itu ada RMC. Yang ini dia itu root mean square error of approximation. Nah, dia ini kan di sini nilainya di 0,138. Jadi ini tuh digunakan untuk mengukur kecocokan model. Nilainya kalau di bawah 0,08 itu lebih baik. Berikutnya ini ada RMR atau root mean residual. Dia ini nilainya 0,027. Nilainya itu semakin kecil itu semakin baik. Model yang mempunyai kecocokan yang baik atau good fit akan mempunyai nilai standardized RMR-nya itu 0,05 di bawah 0,05. Yang terakhir itu ada CFI. Jadi kalau CFI itu Comparative Fit Index itu nilainya di sini 0,914. Nah, biasanya nilai di atas 0,90 itu menunjukkan kecocokan yang baik pula. Nah, yang keempat itu menafsirkan nilai CFA. Jadi, jika CFA menunjukkan bahwa model tersebut fit atau sesuai sama data-data yang ada, maka struktur faktor ini dianggap valid. Artinya, si positive meaning ini benar-benar menggambarkan makna positif dalam kebermaknaan hidup. Kalau si MLQ atau MMTW ini sesuai dalam menggambarkan aspek pencarian dan penemuan makna. Sementara GGM ini mampu merepresentasikan dimensi pertumbuhan, kontribusi, dan pemaknaan hidup. Yang terakhir itu validitas dan reliabilitas konstruk. Sebagai tambahan, CFA ini juga membantu memverifikasi validitas konstruk, yaitu apakah variabel yang diuji benar-benar mengukur kebermaknaan hidup dan reliabilitas konstruk, yaitu seberapa konsisten indikator-indikator tersebut mengukur variabel laten. Melalui uji CFA ini, kita dapat mengonfirmasi bahwa struktur kebermaknaan hidup dengan tiga faktor yang tadi udah dijelasin ini itu adalah sah dan sesuai untuk mengukur konsep kebermaknaan hidup secara psikometrik. Boleh di next? Nah, kalau tadi kan udah dijelasin soal struktural modelnya itu eh, kayak yang tadi ini religiositas, kebermaknaan hidup, sama psychological well-being. Nah, ini itu kalau yang tadi udah dijelasin sama Syafina, jadi ini yang yang tiga ini, yang elips ini disebut variabel laten. Sementara yang kotak-kotak ini nih, yang di pinggir-pinggirannya sini itu dia masuk ke variabel manifest. Nah, dia ini ada hubungannya semua. Kalau misalkan contoh variabel religiositas sama PWB-nya aja, si kebermaknaan hidupnya nggak dimasukin, dia itu disebut model struktural. Kayak yang tadi saya bilang, semua ini itu harus diuji CFA-nya dengan menghitung satu per satu dari si variabelnya ini. Jadi biar eh, apa? Biar dihitungnya secara terpisah, baru nanti digabung em, jadi SEM seperti ini. Kayak yang saya bilang di atas, SEM ini kan gabungan dari model pengukuran dan juga model struktural. Penjelasannya seperti itu, boleh di next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada main application of structural equation modeling atau SEM. Yang pertama di sini itu ada model Kalau sebab kenalkan dulu akibat. namanya. Oh ya, nama saya Zarani Denisa Maaf, Prameswara. ini karena paralel. Bentar, Kenapa, Bu? ya, oke, ini bukan paralel. Jadi, coba tadi siapa namanya sebelum yang ini? Yang presentasi pertama tadi, yang Tadi yang pertama ada Syafina Putri Maharani, terus selanjutnya itu Syafina, ada Alma bentar, Ardi. Ya, Syafina Putri, Maharani. ya sekarang Tadi yang kedua itu ada Alma Ardia Pramesti.
Alma. Oke, Alma yang Ardi. sekarang yang ketiga. Yang ketiga saya Zahrani Denisa Pramaisela. Iya, tadi Sahrani belum memperkenalkan diri. Oke, lanjut. Oke, Silahkan baik. dilanjut lagi. Saya lanjut ya, Ibu. Nah, untuk aplikasi yang pertama itu ada model sebab akibat atau causal modeling. Model sebab akibat atau yang juga dikenal sebagai analisis jalur atau path analysis ini itu digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat di antara berbagai variabel dalam suatu sistem. Model ini melibatkan penggunaan persamaan linear untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan teknik ini, peneliti dapat menentukan arah dan kekuatan hubungan antara variabel baik yang diukur secara langsung atau variabel manifest maupun yang tidak dapat diukur secara langsung atau variabel laten. Nah, Kak, model modeling sebab model sebab akibat ini itu menjadi sangat penting ketika peneliti ingin memahami mekanisme atau alur pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya. Misalkan, ketika seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh stres kerja terhadap tingkat kebahagiaan karyawan dengan mempertimbangkan peran mediasi dari variabel komitmen terhadap perusahaan. Nah, model ini tuh dapat menguji apakah stres kerja sebagai variabel penyebab dapat mempengaruhi komitmen sebagai variabel mediasi dan apakah komitmen ini akan mempengaruhi kebahagiaan sebagai variabel hasil. Nah, analisis jalur dapat digunakan untuk menguji hubungan langsung antara stres kerja dan kebahagiaan serta pengaruh tidak langsung melalui komitmen. Untuk aplikasi yang kedua itu ada analisis faktor penegasan atau confirmatory factor analysis. CFI ini merupakan teknik untuk menguji apakah data empiris sesuai dengan struktur faktor tertentu yang telah dihipotesiskan sebelumnya. CFI ini juga memungkinkan peneliti untuk menguji kesesuaian antara model yang diusulkan dan data yang nyata, terutama dalam hal faktor loadings atau seberapa besar setiap indikator berhubungan dengan faktor laten yang diukur, serta interkorelasi antar faktor. CFA ini berbeda dengan analisis faktor eksploratory yang tidak memiliki struktur faktor yang ditentukan sebelumnya, sehingga CFA ini itu lebih berguna untuk menguji hipotesis dalam penelitian yang telah memiliki teori atau asumsi dari awal mengenai hubungan antar faktor. Yang ketiga itu ada analisis faktor tingkat 2 atau second order factor analysis. Nah, analisis faktor tingkat kedua ini merupakan pengembangan dari CFA yang mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendasari faktor-faktor pada tingkat pertama. Misalnya, jika jika terdapat beberapa faktor yang mewakili berbagai aspek dari suatu konstruk psikologis, second order factor analysis ini memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan faktor-faktor ini ke dalam faktor tingkat kedua yang lebih umum. Teknik ini membantu dalam mengidentifikasi struktur hierarki dari data yang kompleks, sehingga peneliti dapat memahami faktor-faktor yang lebih tinggi eh, yang mempengaruhi kelompok faktor primer. Boleh di next. Oke, yang keempat itu ada model regresi atau regression models. Dalam SEM, model regresi ini merupakan perluasan dari analisis regresi linear yang umum digunakan. Dalam model ini, peneliti dapat menetapkan bobot regresi atau koefisien agar sama atau spesifik sesuai kebutuhan penelitian. Hal ini berguna dalam situasi di mana hubungan antar variabel dianggap memiliki nilai yang sama di beberapa kelompok atau kondisi, atau ketika koefisien tertentu ingin diatur berdasarkan nilai tertentu. SEM juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan regresi linear tradisional, terutama dalam menangani hubungan yang melibatkan variabel laten. Yang kelima itu ada model struktur covariance atau covariance struktur model. Model ini mengasumsikan bahwa matriks covariance antar variabel memiliki pola tertentu. Dalam SEM memungkinkan peneliti menguji apakah struktur covariance dalam data empiris sesuai dengan model yang diusulkan. Contohnya,
Ketika peneliti menguji hipotesis bahwa setiap variabel memiliki varians yang sama atau bahwa hubungan covariance di antara variabel-variabel tertentu mengikuti pola tertentu. Hal ini itu dapat bermanfaat dalam studi yang melibatkan banyak variabel yang saling terkait karena memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap hubungan variabel. Nah, yang terakhir atau yang keenam itu ada model struktur korelasi atau correlation structure models. Model struktur korelasi ini mengasumsikan bahwa matriks korelasi antar variabel mengikuti pola tertentu yang telah ditentukan, seperti struktur struktur shear kompleks yang menggambarkan korelasi dalam bentuk pola melingkar. Misalnya, dalam psikologi kepribadian, sifat-sifat kepribadian seringkali diperkirakan saling berhubungan dalam pola melingkar. Dengan SEM, peneliti dapat menguji hipotesis bahwa korelasi antar variabel dalam model sesuai dengan struktur tertentu. Pendekatan ini dapat bermanfaat untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan kompleks antar variabel, terutama dalam studi yang berfokus pada faktor-faktor psikologis atau sosial yang saling berhubungan. Boleh di next? Boleh di next? Selanjutnya itu ada asumsi dasar dari Structural Equation Modeling atau SEM. Next. Nah, yang pertama itu ada distribusi normal indikator multivariat atau multivariate normal distribution of indicator. Dalam setiap indikator diharapkan memiliki distribusi normal terhadap indikator lainnya, yang disebut dengan distribusi normal multivariat. Asumsi ini penting karena pelanggaran distribusi normal dalam mengakibatkan perbedaan besar dalam nilai chi-square yang akan menurunkan kegunaan pengujian ini. Umumnya, pelanggaran asumsi pelanggaran asumsi ini meningkatkan nilai chi-square meskipun dalam beberapa kondisi dapat menurunkannya. Penggunaan data ordinal atau nominal sering menyebabkan pelanggaran terhadap normalitas multivariat. Nah, normalitas multivariat ini itu diperlukan untuk estimasi likelihood maksimum atau yang digunakan untuk menghasilkan estimasi koefisien struktural atau jalur dalam SEM. Eh, Estimasi likelihood maksimum ini khususnya membutuhkan variabel endogenous yang berdistribusi normal. Studi simulasi menunjukkan bahwa ketika data sangat tidak normal, estimasi jalur mungkin tetap akurat, tetapi nilai chi-square dan signifikan bisa meningkat, memberi kesan model kurang cocok. Chi-square chi-square yang tinggi dapat menyesatkan peneliti untuk menganggap model perlu dimodifikasi, meskipun sebenarnya tidak. Kurangnya normalitas multivariat cenderung meningkatkan statistik chi-square yang beresiko menolak model yang seharusnya diterima. Selain itu, pelanggaran ini dapat menurunkan standar error yang membuat jalur regresi dan covariance tampak signifikan secara statistik lebih sering daripada yang seharusnya. Yang kedua itu ada distribusi normal multivariat variabel tergantung laten. Nah, variabel laten yang berfungsi sebagai variabel variabel tergantung diharapkan memiliki distribusi normal untuk setiap nilai dari variabel laten lainnya. Variabel laten yang dikotom dianggap melanggar asumsi ini. Nah, yang ketiga itu ada linearitas atau linearity. Dalam SEM mengasumsikan adanya hubungan antara linear antara variabel indikator dan variabel laten, serta antar variabel laten itu sendiri. Namun, peneliti dapat menambahkan transformasi eksponensial, log, log, logaritma, atau nonlinear lainnya jika diperlukan. Nah, yang keempat itu ada pengukuran tidak langsung atau indirect measurement. Eh, da- dalam hal ini itu biasanya variabel-variabel dalam SEM merupakan variabel laten yang diukur melalui indikator-indikatornya. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada beberapa indikator atau multiple indikator. Setiap variabel laten dalam SEM sebaiknya diukur menggunakan beberapa indikator.
Analisis regresi adalah kasus khusus SEM dengan hanya satu indikator per variabel laten. Kesalahan model dalam SEM memerlukan lebih dari satu indikator untuk setiap variabel laten. Selanjutnya itu ada rekursivitas. Model disebut rekursif jika semua panah dalam diagram model menunjukkan arah yang sama tanpa umpan balik dan jika faktor gangguan atau disturbance atau kesalahan yang tersisa untuk variabel endogenous ya, yang tidak berkorelasi. Dalam model rekursif ini, semua variabel yang tidak diukur menentukan variabel endo- endogenous tidak saling berkorelasi sehingga tidak membentuk putaran umpan balik. Model dengan gangguan kesalahan yang berkorelasi masih bisa dianggap rekursif jika tidak ada pengaruh langsung antar variabel. Nah, yang selanjutnya itu ada data interval. Data interval sangat dianjurkan dalam SEM. Data data ordinal atau nominal, terutama jika digunakan untuk variabel dapat mempengaruhi hasil model. Jika data ordinal digunakan, perlu diubah ke interval. Misalnya menggunakan metode successive interval atau MSI. Nah, selanjutnya itu ada ketepatan yang tinggi atau jumlah kategori yang memadai. Apapun jenis datanya, baik interval maupun ordinal, harus memiliki cukup banyak kategori. Data dengan kategori yang sangat sedikit dapat menimbulkan masalah metodologis saat membandingkan varian dan kovarian yang sangat penting dalam SEM. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada residual, acak, dan kecil. Maksudnya, seperti dalam regresi, rata-rata residual atau perbedaan antara covariance aktual dan estimasi harus mendekati nol. Model yang sesuai akan menghasilkan residual kecil. Resol- re- Residual besar menunjukkan adanya kesalahan spesifikasi model, misalnya kebutuhan penambahan jalur baru. Selanjutnya itu ada gangguan kesalahan yang tidak berkorelasi. Sama seperti dalam regresi, gangguan kesalahan dalam SEM ini itu diasumsikan tidak berkorelasi kecuali jika secara eksplisit dimodelkan. Jika ada jika ada korelasi antara kesalahan, hal tersebut dapat dimodelkan secara eksplisit. Selanjutnya itu ada kesalahan residual yang tidak berkorelasi, di mana covariance antara nilai variabel tergantung tergantung yang diprediksi dan residual itu harus nol. Nah, selanjutnya itu ada multikol multikolinearitas yang lengkap atau sempurna. Multikolinearitas yang sempurna atau korelasi yang sempurna ini antar variabel bebas diasumsikan tidak ada dalam SEM. Multikolinearitas yang sempurna ini tuh dapat menyebabkan singularitas matriks covariance sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perhitungan seperti inversi. Dan yang terakhir itu adalah ukuran sampel yang cukup. Dalam SEM, sangat sensitif terhadap ukuran sampel dengan ukuran ideal sekitar 200 sampai 400 untuk model yang memiliki 10 sampai 15 indikator. Sebuah survei menunjukkan bahwa ukuran sampel median dalam penelitian SEM adalah sekitar 198. Nah, untuk sampel di bawah 100 tidak direkomendasikan karena hasilnya cenderung kurang memadai. Boleh di next. Oke, baik, yang selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, saya tidak Dita. Di sini saya menjelaskan mengenai Advanced Applications and New Frontiers in Science. Nah, ini ada tingkatan skala pengukuran. Jadi dalam teori statistik itu terdapat 4 skala pengukuran. Yaitu yang pertama ada skala nominal. Pada skala ini data diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tanpa adanya urutan atau hierarki. Contohnya jenis kelamin atau warna kulit. Yang kedua yaitu ordinal. Di dalam skala ini pengamatan punya urutan,
Data dapat diurutkan atau diperingkatkan menurut suatu atribut. Tapi skala ordinal ini hanya menunjukkan urutan dan tidak menunjukkan seberapa besar perbedaan antara tingkat satu dengan lainnya. Contohnya itu skala kepuasan dari 1 atau sangat tidak puas sampai 5 atau sangat puas menunjukkan tingkat kepuasan. Tapi kita tidak bisa mengukur secara tepat seberapa besar perbedaannya antara satu tingkat dengan tingkat lain. Yang ketiga yaitu interval. Jadi skala interval ini memungkinkan pengukuran kuantitatif dan perbandingan antara data. Data dapat diurutkan dan perbedaan antara nilai juga berarti. Namun tidak ada titik nol yang absolut. Nol dalam skala ini bukan berarti tidak ada atribut, melainkan hanya posisi dalam skala. Misalnya, suhu 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu, tapi hanya titik tertentu di skala suhu. Yang keempat yaitu skala rasio itu hampir sama dengan skala interval, tapi memiliki titik nol absolut yang memungkinkan perhitungan proporsi atau besaran absolut. Nol pada skala rasio menunjukkan tidak adanya atribut yang diukur. Misalnya, berat 0 kg berarti tidak ada berat sama sekali. Boleh di next? Nah, selanjutnya model pengukuran konstruk laten dan CFA. Konstruk laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, namun keberadaannya bisa disimpulkan dari variabel lain yang terukur yang dikenal sebagai indikator. Misalnya tingkat stres itu tidak bisa diukur, tapi dapat diukur dari indikator-indikator seperti frekuensi tidur terganggu, pola makan, atau tingkat kecemasan. Untuk model pengukuran ini, confirmatory factor analysis atau CFA sering digunakan untuk mengukur seberapa baik indikator-indikator tersebut mengukur konstruk laten yang dihipotesiskan. Untuk model CFA dengan indikator kontinu, CFA adalah model pengukuran yang bertujuan menguji apakah data sesuai dengan model yang diajukan. Model ini menggunakan matriks covariance dan mengasumsikan data kontinu. Nah, saat indikator tidak dalam skala kontinu atau misalnya skala Likert, data diukur pada skala ordinal. Model CFA ini untuk data ordinal model CFA untuk data ordinal dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan dari data ordinal dalam menganalisis variabel laten. Ada dua pendekatan utama untuk menangani data ordinal, yaitu yang pertama full information approach, yaitu menggunakan data response individu dan pendekatan item response theory atau IRT untuk memperhitungkan sifat diskret dari data ordinal. Yang kedua yaitu limited information approach, yaitu menggunakan korelasi poliforik untuk data dengan lebih dari segi ordinal atau korelasi poliseral untuk data campuran antara ordinal dan kontinu dalam CFA. Nah, untuk model dua parameter logistik atau 2PL itu digunakan dalam item response theory atau IRT untuk data dikotomi, di mana setiap item memiliki dua pilihan jawaban seperti iya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju. Nah, untuk data ordinal dengan lebih dari dua kategori digunakan graded response model atau GRM yang mengukur transisi respon dari satu kategori ke kategori berikutnya. Boleh di next? Selanjutnya ini ada multi-level structural equation modeling atau multi-level SEM adalah gabungan antara multi-level regression model dan struktur equation model untuk menganalisis data dengan struktur bertingkat seperti siswa di dalam sekolah atau karyawan dalam perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur pengaruh variabel laten di setiap tingkat dan menguji hubungan antara variabel tersebut. Nah, untuk multi-level regression models, maksud utamanya untuk mengelola data hierarkis di mana unit analisis dasar berada dalam kelompok. Untuk random effects-nya digunakan untuk memperhitungkan efek variabel yang tidak teramati pada tingkat yang berbeda. Efek ini menciptakan korelasi di antara unit di level yang lebih rendah. Sedangkan structural equation models atau SEM maksud utamanya untuk mengukur variabel laten yang tidak bisa diukur langsung, seperti kemampuan atau motivasi dengan variabel manifest atau yang dapat diamati. Nah, common factors dalam SEM ini, variabel laten di dalam SEM yang diukur menggunakan beberapa indikator atau variabel manifest. Saya meneliti hubungan di antara variabel laten ini dengan variabel lainnya.
ada dua jenis model dalam multi-level exam. Yang pertama itu multi-level measurement model. Jadi model ini mengukur variasi dalam variabel laten pada beberapa level. Misalnya prestasi siswa dapat bervariasi antara sekolah atau kelas yang diwakili dalam model ini sebagai varian komponen. Kemudian yang kedua yaitu multi-level structural equation model dalam konteks hubungan asimetris. Jadi variabel laten tersebut dipengaruhi oleh variabel laten lainnya, tapi pengaruhnya tidak selalu seimbang. Nah, dalam hal ini beberapa variabel laten berperan sebagai variabel respon atau dependent variable, sementara yang lain berperan sebagai variabel penjelas atau independent variables. Misalnya dalam penelitian yang mengukur kepuasan pelanggan, kepuasan ini bisa dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas produk, tapi kualitas produk itu tidak selalu dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Jadi ada arah pengaruh yang jelas antara variabel-variabel tersebut. Tapi pengaruhnya tidak bersifat dua arah, melainkan satu arah atau asimetris. Nah, model ini memungkinkan kita untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang lebih kompleks antara variabel-variabel laten dengan melihat mana yang menjadi penyebab dan mana yang menjadi akibat serta seberapa besar pengaruhnya. Keuntungan multi-level SEM ini yang pertama mengatasi struktur bertingkat. Jadi multi-level SEM dapat memperhitungkan efek variabel pada berbagai tingkatan dalam struktur data bertingkat. Dan juga multi-level SEM ini dapat mengidentifikasi pengaruh dari faktor yang tidak terukur secara langsung dengan menggunakan variabel manifest. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada Growth Mixture Modeling atau GMM adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan perbedaan kualitatif dalam pola perubahan antar individu pada data longitudinal atau data yang diambil dalam beberapa periode waktu. GMM ini memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan individu berdasarkan pola perkembangan yang serupa tanpa harus mengetahui kelompok tersebut sebelumnya. GMM ini sangat bermanfaat dalam penelitian perkembangan manusia seperti analisis pola respon stres, perilaku antisosial, atau penggunaan zat tertentu. GMM juga mengatasi heterogenitas dengan menggunakan variabel laten kategoris untuk membagi trajektori perkembangan yang diamati ke dalam beberapa kelompok yang memiliki pola berbeda. Pendekatan ini menggunakan finite mixture modeling untuk data yang tidak homogen. Sedangkan growth curve modeling atau GCM ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai perbedaan perubahan antar individu. GCM ini memberikan representasi sederhana dari perubahan rata-rata dan variabilitas antar individu dalam perubahan tersebut. Dengan kata lain, GCM ini memang dirancang untuk menguji apakah ada perbedaan pola perubahan antar individu dari waktu ke waktu. Metode ini tidak hanya menunjukkan perubahan rata-rata untuk kelompok, tapi juga menangkap perbedaan antar individu dalam pola perubahan tersebut. Nah, ketika terdapat kelompok yang telah diketahui sebelumnya, metode GCM dapat diperluas menjadi multiple group GCM untuk menguji perbedaan perkembangan antar kelompok. Jadi setiap kelompok itu punya parameter yang bisa berbeda, atau pola perubahan umum dari waktu ke waktu, serta variasi antar individu dalam kelompok. Model ini memungkinkan kita untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam pola perkembangan antara kelompok-kelompok yang kita pelajari. Boleh di next? Selanjutnya ini ada Bayesian Structural Equation Modeling atau Bayesian SEM adalah pendekatan dalam permodelan kesamaan struktural yang menggunakan prinsip inferensi Bayesian untuk memperkirakan parameter model. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperbarui parameter distributor prior tentang parameter model berdasarkan data baru dan menghasilkan distribusi posterior. Untuk teorema Bayes dalam Bayesian SEM ini adalah dasar dari inferensi Bayesian dan digunakan untuk menghitung distribusi posterior dari parameter model. Rumusnya seperti itu. Dan untuk elemen dasar inferensi Bayesian ini ada 3. Yang pertama, distribusi prior yang menggambarkan keyakinan awal sebelum data diamati. Prior ini bisa berupa non-informatif prior, yaitu prior yang tidak memberikan banyak informasi atau digunakan jika sedikit informasi awal tentang parameter, dan informatif prior, yaitu prior yang memiliki informasi lebih lengkap
Yang kedua yaitu distribusi posterior yang menggambarkan keyakinan yang diperbarui setelah mempertimbangkan data. Distribusi ini dihasilkan dari penggabungan prior dan data menggunakan teorema bias. Yang ketiga ini ada credibility intervals atau HPD intervals adalah interval yang menunjukkan probabilitas tertinggi untuk parameter berada dalam rentang tertentu. Ini merupakan alternatif dari confidence interval dalam pendekatan bias. Untuk metode Bayesian ini menggunakan Markov-Chain Monte Carlo atau MCMC adalah metode yang digunakan untuk menghitung distribusi posterior dalam SEM Bayesian, terutama untuk model yang kompleks. Algoritma MCMC ini seperti Gibbs sampling dan Metropolis Hastings membantu menghitung parameter distribusi posterior melalui simulasi berulang. Terus juga software yang mendukung MCMC seperti M+, Winbox, dan R digunakan untuk mengimplementasikan estimasi dalam Bayesian. Kemudian Bayesian ini ada tiga. Yang pertama, posterior predictive checking digunakan untuk menilai apakah model cocok dengan data yang diamati dengan melihat perbedaan antara data aktual dan data yang dihasilkan model. Yang kedua itu posterior predictive p-values digunakan untuk mengevaluasi model dengan nilai mendekati 0,5 dianggap sebagai indikasi kecocokan model yang baik. Yang ketiga yaitu Deviance Information Criterion atau DIC dan Bayesian Information Criterion atau BIC digunakan untuk membandingkan model dengan mempertimbangkan kompleksitas model dan menghindari overfitting. Untuk keunggulan pendekatan Bayesian ini, yang pertama fleksibilitas. Jadi pendekatan Bayesian memungkinkan analisis SEM pada model yang kompleks atau data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Bayesian SEM juga menyediakan alternatif filosofis yang berbeda dari SEM konvensional yang memungkinkan penggunaan prior dan pembaruan keyakinan dengan data baru. Terus juga Bayesian SEM efektif untuk menangani data yang tidak normal, ukuran sampel kecil, dan data yang hilang. Boleh next? Boleh di next? Oke, selanjutnya ada Spatial Structural Equation Modeling atau SSEM. Adalah perluasan dari model persamaan struktural atau SEM yang memasukkan faktor geografis ke dalam analisis. Dan dalam SEM, data yang digunakan mencakup indikator yang diukur pada lokasi-lokasi geografis dan mempertimbangkan keterkaitan spasial antar lokasi. Variabel laten atau sembunyi atau latent factors itu dipengaruhi oleh posisi geografisnya yang memungkinkan adanya model yang mempertimbangkan pola geografis untuk menjelaskan variasi data yang diamati. Nah, bagian-bagian SEM ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada model pengukuran yang menghubungkan variabel observasi ZI dengan variabel laten atau I. Nah, variabel observasi ini adalah data yang kita ukur secara langsung, sedangkan faktor laten adalah variabel yang tersembunyi dan diprediksi melalui variabel observasi. Rumusnya seperti ini. Kemudian untuk model struktural itu menunjukkan hubungan antar faktor laten baik endogen maupun eksogen. Model ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana faktor-faktor laten saling mempengaruhi. Terus pada SSEM ini baik error maupun faktor laten dapat mengikuti proses spasial. Artinya ada korelasi antara lokasi geografis yang berdekatan. Misalnya kalau ada dua wilayah yang berdekatan, error di satu wilayah mungkin mirip dengan error di wilayah tetangganya. Nah, ini bisa menggunakan model conditional autoregressive atau CAR untuk error spasial. SSEM juga digunakan dalam berbagai penelitian seperti kesehatan masyarakat, ekonomi, dan ilmu sosial lainnya, di mana faktor geografis itu dianggap mempengaruhi variabel penelitian. Dengan SSEM, kita bisa lebih akurat dalam memahami pola yang ada antar wilayah dan menghindari kesalahan asumsi independensi antar data geografis yang sebenarnya saling berkaitan. Boleh di next? Boleh di next? Oke, selanjutnya, ini ada Automated Structural Equation Modeling atau Automated SEM adalah strategi otomatis dalam penerapan SEM yang menggunakan algoritma untuk menemukan model terbaik yang sesuai dengan data yang dianalisis. Nah, ini melibatkan teknik data mining
untuk memahami struktur data dan modeling dalam SAM. Jadi ada 3 metode otomatisasi, yaitu yang pertama supervised learning. Berarti proses pembelajaran dilakukan dengan label atau variabel target sudah diketahui. Dan dalam supervised learning ini kita memiliki data yang mencakup input dan output yang diinginkan atau variabel dependent atau target. Dan dalam SAM, supervised learning ini digunakan ketika kita tahu hasil atau variabel yang ingin kita prediksi atau analisis. Dan seperti proses diskriminan dalam statistik, di mana kita mencari hubungan antara variabel independen dan variabel target dengan pendekatan yang terarah. Contohnya memprediksi kepuasan pelanggan menggunakan beberapa faktor yang diukur, di mana kepuasan pelanggan adalah variabel target yang sudah diketahui sebelumnya. Yang kedua yaitu unsupervised learning. Jadi kita tidak memiliki variabel target atau label yang ditentukan. Algoritmanya hanya beroperasi berdasarkan pola dalam data dan mencoba menemukan struktur atau pengelompokan klaster di dalamnya. Contohnya yaitu mengelompokkan responden berdasarkan pola jawaban dalam survei tanpa memiliki variabel target untuk diukur, sehingga terbentuk klaster atau kelompok. Yang ketiga yaitu semi-supervised learning, adalah kombinasi antara supervised dan unsupervised learning. Di sini sebagian data memiliki label atau target yang diketahui, sedangkan sebagian data lainnya tidak ada. Algoritmanya berguna saat kita memiliki data yang tidak lengkap, tapi ingin memanfaatkan informasi yang ada. Nah, dalam SAM, semi-supervised learning ini memungkinkan model untuk bekerja dengan beberapa informasi target yang diketahui sampai tetap mencari pola hubungan baru pada data yang tidak berlabel. Contohnya, memodalkan hubungan perilaku konsumen dengan sebagian data yang memiliki informasi kepuasan pelanggan, sementara sebagian data lainnya hanya berisi informasi perilaku tanpa label kepuasan. Untuk pendekatan utama dalam automated SAM ini ada dua. Yang pertama ada confirmatory approach, yaitu untuk menguji model yang telah ditetapkan, biasanya berdasarkan teori atau hipotesis yang telah ada. Model ini diuji untuk melihat apakah data empiris sesuai dengan model tersebut. Yang kedua yaitu explanatory approach, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan model yang lebih eksploratif. Model ini diuji secara berulang untuk menemukan pola atau hubungan baru dalam data yang belum tentu didasarkan pada hipotesis yang spesifik sebelumnya. Untuk strategi algoritma dalam automated SAM, yang pertama ini ada end colony optimization, adalah algoritma optimasi yang meniru perilaku koloni semut dalam mencari jalur terpendek menuju sumber makanan. Dalam SAM, algoritma ini digunakan untuk memperkirakan parameter dengan cara mengubah tingkat feromon berdasarkan model yang sesuai dengan data. Yang kedua yaitu genetic algorithm, yaitu menggunakan konsep seleksi alam dan evaluasi dengan mereproduksi solusi yang lebih baik dari generasi ke generasi berikutnya. Genetic algorithm atau GI ini menggunakan kromosom untuk merepresentasikan solusi, dan algoritma ini memperbanyak kromosom yang memberikan solusi terbaik. Yang ketiga yaitu tabu search, adalah strategi yang menyimpan solusi sebelumnya dan menghindari pengulangan solusi yang telah dicapai. Hal ini membantu untuk menghindari kebuntuan di solusi lokal dan terus mencari solusi yang lebih baik. Yang keempat yaitu ada simulated annealing atau SA, adalah algoritma yang menyerupai proses pemanasan logam dimulai dari suhu tinggi dan secara bertahap meningginya. Algoritma ini mencoba solusi baru dan memilih solusi terbaik setelah setiap iterasi. Dan yang kelima ini ada ruin and repeat, adalah teknik dalam optimasi kombinatorial yang bekerja dengan cara menghancurkan sebagian dari solusi saat ini dan kemudian membangun kembali solusi tersebut dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk evaluasi model dalam SAM ini, dalam automated SAM maupun SAM pada umumnya, evaluasi model sering dilakukan menggunakan goodness of fit, yaitu metode standar untuk mengevaluasi seberapa baik model yang diestimasi cocok dengan data yang ada. Dalam automated SAM, goodness of fit ini juga digunakan untuk menentukan model terbaik di antara berbagai model yang mungkin dihasilkan secara otomatis. Boleh di next? Selanjutnya,
Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, boleh menggunakan fitur raise hand. Mungkin bisa dimulai dari Like. Terima kasih kelompok penyaji atas presentasinya. Izin bertanya jadi pertanyaan itu jika ada perubahan dalam variabel manifest yang digunakan untuk mengukur variabel laten, bagaimana pengaruhnya terhadap hasil SEM secara keseluruhan? Apakah ada cara untuk menguji stabilitas model SEM dalam situasi ini? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dilanjut kepada Gio. Oke, baik. Terima kasih Zahrani dan kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya Giovanni mau nanya, apa kelemahan atau keterbatasan growth curve modeling yang mungkin bisa mempengaruhi hasil penelitian? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mohon atas maaf tadi Ibu pertanyaannya. terlempar ya. Kenapa, Ibu? Tadi Ibu terlempar ya rupanya, ini Ibu baru masuk lagi. Tadi yang sedang presentasi tadi siapa ya? Tadi presentasi itu ada Syafina Putri Oh ya, Maharani. sudah selesai ya Safina tadi ya. Kayaknya tadi Ya, sudah. Safina lagi menjelaskan apa, Ibu terbentar. Oke, ini udah selesai. Terus ada pertanyaan dari siapa tadi? Ya, betul, Ibu. Oh, oke Ada ya. Pertanyaan dari dari Like Putri. bentar. Dari Oke, Like Putri itu kayak yang tanya Like Putri ya. Yang nanya Like. Oke. Oke, silakan pertanyaannya apa tadi? Oke, jadi pertanyaannya itu jika ada perubahan dalam variabel manifest yang digunakan untuk mengukur variabel laten, bagaimana pengaruhnya terhadap hasil SEM secara keseluruhan? Apakah ada cara untuk menguji stabilitas model SEM dalam situasi ini? Terima kasih. Oke. Baik, terus siapa lagi yang bertanya? Selanjutnya ada Giovanni. Hmm. Oke, Giovanni tanya apa? Iya, jadi Ibu izin Bu mau nanya itu dari materi kelompok tadi mau tanya materi tentang growth curve modeling. Jadi apa kelemahan ataupun keterbatasan dari growth growth curve modeling yang mungkin bisa mempengaruhi hasil penelitian? Oke. Udah? Yang selanjutnya itu ada Julio Matthew. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu ada nggak sih kekurangan atau batasan dari SEM ini yang harus diperhatikan kita sebagai penelitinya? Terus gimana cara buat mengatasi atau meminimalkan kekurangan tersebut? Terima kasih. 3 dulu kali ya. Oke, berarti 3 dulu ya, Bu. Eh, 3 dulu aja, nanti Siap. ada dibuka lagi. Ya silakan siapa yang menjawabkan sebutkan namanya juga ya. Oke, baik. Mungkin meminta waktu sebentar Iya, untuk diskusi. berdiskusi. Iya.
Ibu izin menjawab pertanyaan dari Lika. Eh, Oke, siapa yang menjawab? Saya Zahrani Denisa. Sa- Oke, Zahrani Denisa, silakan. Oke. Tadi kan pertanyaannya itu jika ada perubahan dalam variabel manifest yang digunakan untuk mengukur variabel laten, bagaimana pengaruhnya terhadap hasil SEM secara keseluruhan? Apakah ada cara untuk menguji stabilitas model SEM dalam situasi ini? Nah, pengaruh dari perubahan dalam variabel manifest yang digunakan untuk mengukur variabel laten ini itu yang pertama ada perubahan pada reliabilitas dan validitas. Nah, variabel manifest yang diubah atau diganti dapat mengubah reliabilitas dan validitas dari variabel laten yang diukur. Jika item yang baru tidak mewakili variabel laten dengan baik, maka akan menurunkan validitas konstruk tersebut. Pengaruh yang kedua itu ada perubahan jalur, koefisien jalur eh, atau hubungan antar variabel laten ini itu bisa berubah karena koefisien tersebut bergantung pada komposisi variabel manifest yang digunakan untuk mengukur variabel laten. Nah, pengaruh yang ketiga itu ada model fit atau goodness of fit dari model SEM bisa berubah karena perubahan pada variabel manifest ini tuh dapat membuat model lebih atau kurang sesuai dengan data. Nah, cara untuk menguji stabilitas model SEM dalam situasi ini tuh dapat berupa yang pertama itu ada analisis multigroup SEM di mana melakukan SEM multigroup SEM ini untuk melihat apakah hasil model stabil di berbagai kelompok atau versi pengukuran variabel manifest yang berbeda. Ini tuh bisa menunjukkan apakah model tetap stabil meskipun ada perubahan. Nah, cara yang kedua itu ada analisis sensitivitas, di mana kita dapat melakukan uji sensitivitas model dengan melakukan simulasi atau mengubah variabel manifest secara bertahap untuk melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi hasil SEM. Nah, hal ini tuh dapat membantu kita untuk memahami seberapa besar perubahan pada variabel manifest yang mempengaruhi hasil. Nah, cara yang ketiga itu ada cross validation. Kita dapat melakukan cross validation seperti split sample validation untuk menguji model pada subsampel yang berbeda. Jika model fit dan koefisien tetap stabil, maka model cenderung robust terhadap perubahan dalam variabel manifest. Dan yang keempat itu ada bootstrapping, di mana kita dapat menggunakan bootstrapping ini untuk memperkirakan stabilitas estimasi koefisien dan error. Jika hasil bootstrapping ini itu menunjukkan estimasi yang stabil, maka hal ini tuh dapat menunjukkan bahwa model cukup kuat meskipun ada perubahan. Nah, yang kelima itu ada modification indices, di mana uji modification indices ini tuh untuk melihat area mana dari model yang mungkin perlu diperbaiki setelah perubahan variabel manifest. Itu saja, apakah menjawab, Lika? Sudah menjawab, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Gio. Tadi pertanyaannya, apa kelemahan Siapa yang menjawab ini? Tiara Dwi Siapa yang Puspita, Bu? menjawab? Tiara? Tiara Dwi Puspita. Oh, oke. Oke. Tadi pertanyaannya, apa kelemahan atau keterbatasan growth curve modeling yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian? Jadi, GCM ini memang sangat berguna untuk melihat perkembangan atau perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu. Tapi salah satu tantangan utamanya yang bisa memengaruhi hasil penelitian adalah model ini sangat bergantung pada data yang konsisten dan lengkap sepanjang waktu. Kalau ada data yang hilang atau responden yang tidak selalu ikut di setiap pengukuran, hasilnya bisa jadi bias atau kurang akurat. GCM ini juga lebih cocok kalau pola perubahan datanya stabil atau linear. Tapi dalam kenyataannya, perkembangan suatu variabel sering tidak selalu teratur atau mengikuti pola yang sama untuk semua orang. Nah, kalau model dipaksakan pada data yang
yang punya pola tidak linear atau variabel yang sangat beragam, hasil analisisnya mungkin tidak mencerminkan pola asli. Selain itu, GCM ini bisa lebih rumit dalam interpretasi dibandingkan analisis biasa, apalagi jika melibatkan banyak variabel sekaligus. Akibatnya, analisis bisa menjadi sulit dipahami dan memerlukan asumsi atau pendekatan tertentu yang mungkin tidak selalu sesuai dengan data nyata atau konteks penelitian. Kurang lebih seperti itu, Gio. Apakah sudah terjawab? Sudah sangat terjawab, Tiara. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bu, saya Syafina Putri Maharani, izin menjawab pertanyaan dari Julio. Tadi tentang batasan atau kekurangan apa yang signifikan dari SIM yang harus diperhatikan oleh peneliti dan bagaimana cara mengatasinya atau meminimalkannya. Jadi SIM ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan seperti membutuhkan ukuran sampel yang besar, asumsi-asumsi statistik yang ketat, dan rentan terhadap data yang tidak normal. Jadi misalnya SIM ini mengasumsikan bahwa data memiliki distribusi normal dan hubungan antara variabel bersifat linier yang terkadang tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Selain itu, SIM ini juga sensitif terhadap masalah multikolinearitas atau variabel-variabel yang saling berkaitan kuat dan data outliers yang bisa mempengaruhi hasil analisis dan keakuratan model. Jadi untuk mengatasi masalah ini, peneliti bisa memastikan ukuran sampel yang cukup besar agar estimasi model lebih stabil. Metode seperti bootstrapping dapat digunakan untuk menangani data yang tidak normal dan pendekatan Bayesian tadi yang sudah dijelaskan. SIM bisa membantu dengan menggunakan distribusi prior untuk hasil yang lebih fleksibel. Selain itu, sebelum analisis SIM, memeriksa korelasi antara variabel dapat membantu mengurangi variabel yang terlalu mirip agar model lebih akurat dan mudah diinterpretasi. Apakah sudah menjawab? Eh, Oke, sudah terjawab. Terima kasih, Sabina. Sama-sama. Baik, Maaf ya. ini waktunya masih ada kan? Kita sampai jam berapa? 12. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tadi yang kita jelaskan, apa bedanya SEM PLS dengan SEM non PLS? SIM ya? Ibu nanya ke grup nih, Ibu bertanya. Ke tim, ya ke grup berapa? 7 ya? Kelompok 7. Apa sih SEM PLS itu? SEM PLS dibandingkan dengan non PLS. SEM Amos misalnya. Atau kelebihan SEM PLS itu apa? Dan Izin jawab, Bu. ya, SEM PLS dan non SEM PLS ya. Oke, silakan menjawab. Eh, ini setahu saya, Bu. Jadi, Alma ya. iya, Ibu. Gimana Setahu Alma? saya kalau sampel S itu untuk pengembangan teori. Kalau non-PLS itu untuk pengujian dan konfirmasi teori, Bu. Itu yang saya tahu sih. Oh, kalau SEM PLS pengembangan teori, kalau saya Non-PLS itu untuk pengujian dan konfirmasi teori. eh, coba sama-sama cari di googling, di googling. Sekarang kan ada Mbah Google ya. Jadi apa sih coba ketik kelebihan SEM PLS atau kekurangan SEM PLS? Kelebihan kekurangan SEM PLS karena banyak sekali orang lebih senang menggunakan eh, structure equation modeling dengan PLS gitu. Kan SEM ada AMOS, ada PLS. Ada yang menggunakan softwarenya Listrel ya, Listrel.
Kadang-kadang di S3 ini lagi kalau ujian. Pakai apa? SMPLS. Ya, SMPLS mah S1 katanya. Apakah benar itu SMPLS? Kalau S3 jangan SMPLS lah. Kenapa ya? Apa benar itu? Ibu cuma ingin tanya tahu aja. Apa sih itu? Apakah betul begitu gitu? Tadi padahal katanya SMPLS kata Alma ya. Alma tadi ya, itu malah untuk pengembangan teori ya Alma ya, ternyata fungsinya. Kalau non itu untuk menguji eh, teori ya. Apa coba Alma? Udah ketemu Alma? Yang tadi SMPLS. Oke, sudah ada yang bisa menemukan? Kelebihan dan kekurangannya atau perbedaannya, Ibu? Boleh kelebihan kekurangannya boleh yang menjelaskan. Hmm, Ya, ya, sampai mungkin silakan. izin menjawab ya, Ibu. Kalau Iya, untuk silakan. kalau untuk kelebihan SEM PLS sendiri itu, SEM PLS ini tuh tidak menggunakan sampel yang lebih kecil dibandingkan SEM non PLS. Selain itu juga SEM PLS ini tuh tidak membutuhkan asumsi distribusi normal multivariate sehingga itu dapat menangani data yang berdistribusi non normal. Nah, SEM PLS juga ini lebih berfokus untuk memaksimalkan varians yang dijelaskan dari variabel dependen, sehingga lebih cocok untuk penelitian yang bertujuan prediktif. Nah, kelebihan yang selanjutnya itu SEM PLS ini tuh dapat memungkinkan penggunaan variabel laten dengan indikator formatif, di mana indikator ini tuh dapat membentuk variabel laten. Nah, kalau kelebihan yang lain tuh proses estimasi dari SEM PLS ini tuh lebih cepat daripada yang non PLS. Sedangkan kekurangannya itu eh, tidak SEM PLS ini tuh tidak memiliki uji kecocokan model atau goodness of fit. Terus kurang ideal untuk teori testing. Selanjutnya mungkin eh, eh, apa namanya rentan terhadap bias pada estimasi pada variabel laten. Terus SEM PLS ini juga kurang cocok untuk model dengan interpendensi yang tinggi. Mungkin itu aja, Bu. Baik. Jadi tadi yang eh, ada dua hal Untuk penting yang kekurangannya ya. Tidak untuk teori testing, kemudian tidak memiliki goodness of it ya. Nah, itu memang begini, kalau SEM itu kadang-kadang kalau di S3 itu ya, kalau dia kesulitan memperoleh jumlah sampel yang ideal, misalnya agar tingkat kesalahan 5%, berapa sampel dibutuhkan gitu ya. Misalnya sampelnya dibutuhkan adalah 250 gitu.
Tetapi di dalam penelitian ini ternyata tidak mencapai 250, hanya 75, 80 gitu ya. Nah, akhirnya si peneliti kan dengan keterbatasan itu dia memerlukan suatu alat untuk uji hipotesisnya yang tidak memperhatikan normalitas data. Karena kalau udah 70 diuji normalitas datanya, biasanya kan nggak normal. Gitu. Sehingga dengan keterbatasan itu, SEM itu bisa menjawab. Makanya tadi ada kelebihan SEM yang dibaca siapa tadi, ada kelebihan SEM itu tidak membutuhkan asas normalitas gitu ya. Namun perlu diketahui bahwa di dalam dalam penelitian ilmiah untuk membuktikan bahwa model yang dia uji itu baik gitu ya. Jadi goodness of fit modelnya itu diperlukan suatu data yang memenuhi uji asumsi. Nah, uji asumsi dalam penelitian ilmiah antara lain normalitas. Datanya berdistribusi normal gitu. Jadi kalau nggak berdistribusi normal kurang ya syarat penelitian ilmiah. Sehingga memerlukan suatu statistik yang bisa menguji untuk suatu hal yang normalitas datanya tidak dipenuhi. Kalau dulu istilahnya di statistik namanya statistik non parametrik. Kalau statistik parametrik itu adalah uji statistikal inferensial untuk menguji suatu hipotesis yang terpenuhi semua uji-uji asumsi dalam penelitian ilmiah. Gitu. Kalau tidak terpenuhi sehingga menggunakan SEM. Itu terus uji dengan statistik parametrik itu lebih valid dibandingkan dengan statistik non parametrik, karena non parametrik tadi ada keterbatasan normalitas datanya yang belum terpenuhi gitu. Tapi juga tadi ada kelebihan-kelebihannya gitu ya. Sehingga itu perlu kita ketahui di S3 biasanya gitu ya, Ibu kalau menguji, waduh kok pakai SMPLS apa berarti datanya tidak normal. Kalau datanya tidak normal berarti sedikit ya. Karena untuk fit suatu model kan didukung dengan distribusi data yang normal. Oke, jadi tapi kalau Ibu lihat apresiasi ini kelompok 7 kelihatannya menguasai apa yang dipresentasikan. Ibu mau bertanya, apakah sudah pernah ada yang pernah mengolah data dengan SEM? Sudah pernah? Siapa yang udah pernah? Belum pernah. Belum pernah. Ya, jadi SEM ini apa namanya ya, suatu model di dalam yang sangat bantu sekali dalam model penelitian, dan ada softwarenya. Kalau nggak salah bisa juga beli di Shopee. Ibu pingin kalian ini kan tadi pengetahuan, tapi belum menjadi keterampilan. Jadi kalian juga harus bisa terampil. Nah, supaya bisa terampil, coba cari software yang gratisan, terus coba dengan lihat di YouTube, kemudian praktekkan untuk mengolah data. Datanya kita buat simulasi aja, simulasi misalnya bikinlah datanya ada sampelnya ada 200, kemudian ada X1, X2, X3, mungkin ada intervening dan ada Y-nya ya. Itu kasih nama, coba diolah. Gitu. Diolah bagaimana hasilnya, bagaimana membaca hasilnya. Itu ya. Bisa ya, untuk itu tugas kelompok apa individu untuk mencoba itu. Ini tugas kelompok ini deh yang maju presentasi sekarang yang paling tidak udah menguasai SEM ya. Coba di ini kan ya, siapa Alma, kemudian siapa tadi ya, Alma siapa aja tadi grup ini. Nah itu tolong dipelajari juga yang lain tentunya bagaimana menggunakan SEM tadi. Bedanya di sini tadi ada yang ada variabel manifest ya.
Ada variabel manifest, ada variabel laten. Kadang-kadang ada juga sih yang jalan pintas, tidak mengukur, jadi langsung ke indikator. Harusnya kan indikator mengukur dimensi, dimensi mengukur variabel. Ini biasanya langsung dari indikator langsung ke variabel. Ada juga seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kita ini sudah zuhur. Ibu rasa cukup untuk kuliah hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu apresiasi kepada kelompok ini. Mudah-mudahan juga tolong pengetahuan yang sudah dipunya itu harus ditambah juga keterampilan itu bagaimana menggunakan petunjuk itu untuk mengolah data-datanya. Mungkin kita bikin simulasi aja, mungkin akan meneliti terhadap leadership gitu ya. Leadership itu merupakan variabel laten, kemudian variabel ada dimensinya ya, dimensi yang akan mengukur variabel laten itu dicoba ya. Kalau yang keuangan itu untuk metodenya apa ya? Untuk metodenya, untuk pengolahan data. Datanya apa ya? Kalau keuangan itu kan ada data, biasanya data sekunder ya kan? Dan biasanya dianalisis dengan apa? Kalau data sekunder dengan if-use, tapi kalau datanya data primer, misalnya dengan wawancara terkait behavioral finance, itu bisa dengan SEM. Baik, demikian. Kalau ada yang bertanya, terima kasih untuk kelas ini. Minggu depan siapa, David? Minggu depan lanjut kelompok 8, Bu. Kelompok 8. Kita semua berapa kelompok? Ada 9 totalnya, Bu. Oke. Yang kelompok 8 membahas apa ya? Kelompok 8 itu udah mulai membahas analisis kualitatif, Bu. Oh, kualitatif, kuantitatif enggak? Membaca analisis kuantitatif? Sebentar, Bu. Saya lihat dulu. Iya. Kan ini pertemuan nanti minggu depan ke-12 ya, David ya? Iya, Bu. Iya. 12, 13, 14. Jadi bisa ya Alma dan kawan-kawan coba cari softwarenya di Shopee, atau banyak juga sih yang udah punya software. Terus datanya disimulasi. Datanya misalnya simulasi dalam bentuk Excel, ciptakan respondennya seolah-olah 250. Berarti kan kalau di Excel coba tampilkan, bisa nggak untuk membuat data simulasi. Tampilkan Excel atau Ibu aja ya, bentar. Ini Excel ya. Oh, ini Excel. Jadi ya misalnya ini membuat data simulasi untuk STM misalnya ya. Ini di sini adalah jumlah responden. Ini respondennya, misalnya respondennya 1, 2 sampai berapa? Katakanlah sampai 100 ya. Ya. Misalnya di sini. Kemudian saya begitu ya. Kemudian kolom kedua ini adalah ini menjelaskan tentang variabel latennya, misalnya apa? Tadi apa untuk contoh itu variabel latennya apa? Yang presentasi maju tadi. Variabel laten 1 apa?
Tadi ambil yang religiositas, Bu. Oke, religiusitas ya, Ya, gitu ya. Terus ini kan variabel laten. Variabel manifestnya apa? itu ada keyakinan, pengamalan, pengamalan praktik. Ada 4. Oke, yang manifest pertama apa? Keyakinan. Keyakinan, Keyakinan. Nah, keyakinan ini punya, ini kan manifest ya. Manifest masih punya elemen. Atau kalau nggak elemen, itu langsung ke butir instrumen. Ada nggak butir instrumennya, ada berapa? Untuk keyakinan. Ada contohnya nggak? kalau contohnya sih nggak ada, Bu. Karena tadi itu yang saya dapat itu justru berikutnya itu soal uji CFA-nya ke variabel kebermaknaan hidup. Oh, kebermaknaan hidup dari apa? Heeh. Dari Kan tadi Ibu kan tanya, religiusitas. Religiusitas variabel laten. iya, Variabel laten ini punya manifest. Manifestnya keyakinan. Terus apa lagi? pengalaman, Eh, keyakinan, kemudian pengalaman ya. Ini taruh aja di sini nih. Pengalaman, terus apa lagi? pengamalan, Hah? pengamalan, Oh, ada pengalaman, ada pengamalan. iya. Terus, Terakhir praktik, terus praktik ya. iya, Praktik itu. iya. Mana? Nah, untuk keyakinan, ini kan untuk mengukur variabel manifest. Manifest ini kan nanti diukur dengan loading factor ya. Loading factor, semakin tinggi loading factor, berarti semakin mengukur kontribusi variabel manifest ke variabel latennya. Jadi, semakin tinggi, semakin mampu mengukur. Tapi kan harus di atas 0,7 ya. Nah, sekarang kalau ini tadi apa religiusitas kamu di situ di dalam artikel ada ininya nggak butir-butir instrumennya? Saya nggak dapat, Bu. Saya cuma dapatnya yang variabel latennya kebermaknaan hidup. Itu saya dapat CFA-nya. Oh, ini religiusitas nggak ada. Iya, religiusitasnya nggak ada, Bu. Oh, sekarang kita coba yang kebermaknaan hidup ya. Iya, Iya, kebermaknaan hidup. Gitu ya. Apa aja variabel manifestnya? kebebasan berkehendak, Mm-mm. Oke, kehendak untuk bermakna, terus oke, terus yang terakhir makna hidup. ada oh bolak-balik aja ya. Kebebasan berkehendak, kehendak untuk bermakna, terus apa? Makna hidup. Terakhir apa? Makna hidup. Ya, oke. Tapi ini ada di situ ada butir-butir instrumennya enggak? Misalnya kebebasan berkehendak kan Kalau yang saya nanti ada instrumennya. temuin sih, Bu, justru langsung uji CFA-nya, Bu. Iya, CFA itu eh, uji CFA dari kebebasan berkehendak ke ini. CFA-nya kan dari sini ke sini. Enggak. Jadi nanti untuk uji CFA-nya ini kan juga ditentukan dari sininya. Nanti dia dengan memberikan instrumennya dengan butir-butir pernyataan gitu ya.
butir-butir pernyataan itu yang akan dikirim ke responden untuk dijawab. Misalnya kebebasan berkehendak, itu kan persepsi dari diri seseorang terhadap, kalau misalnya dia lagi jadi mahasiswa katakanlah, tentang kebebasan dia untuk berkehendak terhadap misalnya ya, terhadap apa? Kalau anak kuliah ya terhadap keinginannya dalam menuntut ilmu misalnya ya. Nah, misalnya diukur dengan itu karena saya, maka di sini pernyataannya kan butir 1 misalnya. Saya bisa menyampaikan saya bisa bebas menyampaikan keinginan saya untuk memilih mata kuliah gitu. Nanti kan pilihan jawabannya kalau sangat setuju, misalnya dia jawab sangat setuju, responden 1 menjawab sangat setuju maka 5. Responden 2 menjawabnya saya tidak setuju misalnya. Kan kalau 5 setuju, tidak setuju itu 1 misalnya. Atau saya 5 itu sangat setuju, tapi kalau setuju saja 4. Oh saya kurang setuju, itu tidak tiga gitu ya. Sangat kurang setuju 2. Nah, tidak setuju 1 gitu. Nah, ini mungkin yang responden 1 jawabnya 3, ini juga 3 gitu ya. Nah, ini seterusnya untuk pertanyaan nomor 1 ini ke bawah nanti dijumlah. Gitu ya. Di bawah ini nanti dijumlah. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Nanti lagi pertanyaan nomor berapa dijumlah juga. Gitu ya. Ini semua dijawab oleh ini pertanyaan terus nanti dari jumlah-jumlah itu dikorelasikan untuk mendapat CFA-nya tadi ya, loading factornya. Nah, ini semua di sini juga nanti sama kehendak itu diberi jawaban. Jadi coba buatlah seperti ini. Buatlah seperti ini, diisi semua, kemudian nanti ini menjadi input untuk diolah dalam bentuk SEM untuk mengukur dulu CFA-nya atau yang dinyatakan dengan loading factor. Bisa aja ada yang dari ini kan manifest terus butir-butir, mungkin butirnya ada 10 gitu ya. Mungkin butir pertanyaan nomor 10 itu tidak valid karena loading factornya di bawah 0,7 misalnya, sehingga tidak diambil. Nah, jadi untuk mengolah data perlu buat tabel seperti ini, simulasi saja. Sekarang tugasnya cari variabel, 1 variabel aja dulu, atau 2 lah paling tidak variabel bebas, eksogen 1, endogen 1 gitu. Misalnya tadi tentang job satisfaction misalnya ya. Job satisfaction itu apa? Itu sebagai variabel laten, manifestnya itu apa? Butir pertanyaannya apa? Lihat aja di jurnal-jurnal itu. Nah, kemudian dibuat seperti ini, buat datanya, kemudian diolah. Lihat di YouTube bagaimana cara mengolah dengan SEM. Bisa ya? Kira-kira bisa ya? Ini kan butir pertanyaan 1, nanti ini butir pertanyaan nomor 2, butir pertanyaan nomor 3, butir pertanyaan nomor 4, gitu ya, nomor 5. Nanti dijumlah ke bawah, kemudian diolah butir pertanyaan 1, bagaimana kontribusinya terhadap kebermaknaan tadi ya, terhadap kebebasan berkehendak. Kemudian nanti kebebasan berkehendak juga akan diukur bagaimana dia kontribusinya terhadap kebermaknaan hidup. Jadi nanti juga punya angka loading factor, ini punya loading factor, ini punya loading factor, yang akan menunjukkan mana yang kontribusinya paling tinggi di antara 3 dimensi ini dalam mengukur kebermaknaan hidup.
Untuk mengukur tentang kebebasan berkehendak, kita memberikan pertanyaan kepada responden, butir-butir pernyataan yang mengukur kebermaknaan kebebasan berkehendak. Mungkin ada 5 butir pertanyaan, disebarkan, ini nanti dijumlah ke bawah, ini dijumlah. Ternyata untuk menjawab pertanyaan satu rata-rata orang mengatakan sangat setuju, kurang setuju gitu kan. Tapi di SEM itu akan muncul angka-angka yang mengukur bagaimana kontribusi dari masing-masing indikator ke dimensinya dan dimensi ke variabel latennya gitu. Ya bisa dipahami ya. Kadang-kadang juga ada sih di riset itu ada lampirannya. Nanti kapan coba Ibu tunjukkan contoh-contoh yang sudah. Dan yang penting lagi adalah kalau Anda mengerti istilah-istilah di SEM itu, kemudian hasil output dari sistem itu, anak-anak harus bisa membaca apa maknanya gitu. Misalnya ada p-value lebih 0,08. Nah, itu apa maknanya? Sedangkan kalau alfanya adalah 0,05. Berarti 0,8 itu kan tidak signifikan berpengaruh. Misalnya begitu ya. Terus nanti ada angka lagi tadi GOF ya. Tadi sudah ada cut-off-nya itu yang perlu dihafalin dan perlu tahu untuk mengukur modelnya. Baik, Ibu rasa demikian semuanya. Ada yang mau bertanya? Terakhir aja. Oke, kalau nggak ada, Ibu minta yang akan maju minggu depan dikirim dulu ke Ibu seperti yang kelompok ini dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu depan ya. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya dan Ibu minta maaf jika dalam penyampaian kuliah ini ada yang tidak sesuai dengan harapan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima Tolong difoto lagi kasih Bu. sekali lagi. Tolong sekali lagi, David. Iya Bu. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Langsung aja ya. Slide 1, 2, 3. Oke, slide 2, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Ibu izin live ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sehat semuanya. Izin live.